Selamat pagi untuk anak kami semuanya, khususnya untuk siswa kami kelas 7. Baik, apa kabarnya? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat, ditemui Ibu di dalam kegiatan pembelajaran ini. Oke, mari kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur kembali padamu atas rahmat yang sudah kami terima daripadamu. Tuhan, semoga seluruh waktu ini dapat kami gunakan di dalam mengikuti proses belajar mengajar. Walaupun dalam keadaan daring ya Tuhan, kami harap anak didik kami tetap semangat, sehingga mereka terbekali dengan ilmu yang akan disiapkan bagi mereka. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ketemu kembali di dalam pembelajaran kita ini. Sebagai tujuan pembelajaran bagi kamu, siswa diharapkan dapat memahami jaringan. Oke, anak kami sekalian, apa itu yang dikatakan dengan jaringan sebenarnya? Jaringan itu tidak lain tidak bukan merupakan suatu kumpulan sel yang mana memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, sekali lagi anak kami, bahwasanya jaringan itu adalah kumpulan dari sel yang mana memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Camkan baik-baik itu anak ya. Oke, jaringan yang akan kita bicarakan ini pada kesempatan ini adalah jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan itu terdiri atas jaringan epidermis, di mana jaringan ini melapisi permukaan akar, batang, dan daun. Dan fungsi dari jaringan epidermis ini adalah untuk melindungi bagian dalam dari akar, batang, maupun daun tersebut. Jaringan pada tumbuhan yang kedua adalah jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah. Ini biasanya terdapat pada embrio atau bakal anak, juga pada ujung akar, batang, dan kambium. Sedangkan jaringan pada tumbuhan yang ketiga adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Apa itu xilem? Xilem itu merupakan alat untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke batang hingga ke daun. Sedangkan jaringan floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Ya, bedakan itu antara jaringan xilem dengan jaringan floem ya. Sekali lagi saya ulang. Xilem itu berbeda dengan floem. Di mana perbedaannya? Kalau xilem itu mengangkut air dan garam mineral dari akar, dilanjutkan ke batang hingga ke daun. Sedangkan jaringan floem itu merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyalurkan atau mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, yang mana
mulai dari daun ke batang hingga ke akar. Jadi sekali lagi, floem itulah yang menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh dari tumbuhan tadi. Jaringan pada tumbuhan yang keempat adalah jaringan penyokong, di mana sel-sel yang dindingnya menebal dan keras. Ini misalnya terdapat pada kulit biji tumbuhan. Sedangkan jaringan tumbuhan yang kelima bernama parenkim, yang mana jaringan parenkim ini merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya untuk menyimpan makanan. Pada daun, parenkimnya terdapat pada jaringan palisade dan bunga karang. Jaringan parenkim ini mengandung butir-butir hijau daun ataupun klorofil. Ya, kalau pada batang seperti ini dia kawan. Epidermisnya nampak. Ini sepertinya pada akar yang melintang atau pada batang yang melintang boleh ya. Nah, bagian luarnya kamu lihat itu ada epidermisnya, kemudian ada korteks, terus endodermis terdalam, lalu pada periskikelnya, terus nampak jelas di mana letak xilem dan floemnya ya. Itu nah. Nah, walaupun sedikit yang disajikan kepada Anda, Ibu harap kamu dapat mendalami materi kita tentang jaringan pada tumbuhan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu nanti boleh catatkan isi video Ibu ke dalam buku catatan kamu, dan kemudian tambahannya coba kamu ambil dari buku paket kamu ya nak. Oke, nanti tugas Ibu akan kirimkan melalui WA. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita ini. Kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.